Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan tamu yang kemarin ngechat saya. Katanya di sekolahnya ada anak yang berkebutuhan khusus. Sebelum kita membahas tentang anak berkebutuhan khusus, Mbaknya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Harin Sofiani. Saya di sini mengajar di SD 32 Rejang Lebong, Ya. khususnya di wali kelas 3. Oh iya. Iya, Mbak. Apa sih anak yang berkebutuhan khusus yang seperti apa Mbak pernah mengalaminya? Nah, di sini kan saya memegang untuk kelas 3. Ya. Nah, di kelas saya itu ada sekitar 4 orang yang masih belum bisa baca. Yang 3 itu sudah bisa baca, tapi masih mengeja. Sedangkan yang 1 itu sama sekali belum tahu huruf. Iya. Nah, mungkin tidak dapat kita salahkan juga murid karena pada saat ini kan masih pandemi COVID-19. Iya, Nah, iya, yang iya. sebelumnya mereka belajar di sekolah, ketemu dengan guru, maksudnya tuh satu persatu di itu. Nah, sekarang hanya online. Nah, ketemu lagi secara luring atau tatap muka, mungkin mereka agak sedikit beradaptasi lagi. Oh iya. Ya kan ada 4 kata Mbak tadi. Yang 4-nya itu yang ada yang lebih parah atau emang sekedar nggak bisa membaca. Nah, tadi kan saya sudah katakan 4. Iya. Nah, yang 3 itu bisa tahu huruf, hanya saja masih mengeja. Sedangkan yang 1 itu sama sekali belum tahu huruf. Oh iya. Nah, sedangkan di kelas 3 itu setidaknya sudah kita mengenal tentang mendetek huruf. Iya, Guru sudah mendetek, detek huruf kan. Nah, bagaimana mereka mau mengikuti sedangkan mereka saja belum bisa baca. Jadi agak sulit lah di situ. Nah, di sini 4 orang itu 3 orang laki-laki, 1 perempuan. Nah, yang 3 laki-laki itu yang malah sudah bisa mengeja, sedangkan yang perempuan itu yang agak bukan gimana ya, mungkin faktor di rumah juga gitu. Nah, Faktor di rumahnya bagaimana Mbak? Nah, jadi kan kemarin saya ada konsul sama guru lain. Iya. Bagaimana dengan kepala sekolah, guru lain. Nah, bagaimana menghadapi anak yang 1 ini, yang 3 ini masih bisa dimaklumi, masih bisa kita bantu lah. Maksudnya tuh dia tahu huruf, dia masih bisa mengeja, jadi masih bisa mengikuti yang lain. Nah, yang sedangkan yang 1 ini dia sama sekali tidak tahu huruf, dan tuh nangkap agak susah, disuruh menulis tidak mau, agak ketinggalannya sangat jauh. Lalu jadi saya di sini berdiskusi dengan kepala sekolah, guru-guru lain untuk memanggil orang tuanya. Nah, jadi kemarin tuh mungkin ada 2 minggu yang lalu dipanggil orang tuanya ke sekolah karena dia juga termasuk jarang masuk, PR tidak pernah buat. Jadi saya di sini sebagai wali kelas agak bingung dong. Maksudnya tuh dia jarang masuk, PR nggak pernah buat, nggak tahu huruf sama sekali. Saya jelaskan nggak tahu, jadi tulis nggak mau. Nah, jadi di sini dipanggil orang tuanya, ditanya baik-baik dengan orang tuanya bagaimana perkembangan dia di rumah. Ternyata di rumah itu dia memiliki 5 saudara. 5 saudara. Anak pertama? Tidak, anak pertamanya SMA kalau tidak salah, yang keduanya SMP. Dia ini anak ketiga. Nah, di bawah dia ada 2 adik. Yang 1 mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Nah, yang 1 masih bayi. Nah, jadi di sini ditanyakan sama itu kepala sekolah, bagaimana cara ibu mengajarnya di rumah gitu. Nah, ibu orang tuanya sendiri mengakui kalau anaknya itu emang agak kurang, maksudnya tuh kurang nangkep gitu. Nah, soalnya katanya masalah duit aja, dia pergi disuruh ke warung, dia tidak tahu kembalian, tidak tahu harga, tidak tahu duit. Nah, jadi menurut saya anak kelas 3 tidak tahu duit uang. Nah, jelas-jelas anak bayi aja mungkin sudah tahu duit kan, uang untuk jajan. Nah, ini kelas 3 SD tapi dia tidak tahu. Nah, menurut saya agak kelewatan kan.
jelas dong kalau dia tidak bisa baca, duit saja dia tidak tahu, yang formalitas kita pakai setiap hari. Nah, jadi di sini kami diskusi lah sama orang tua. Jadi di sekolah kan apalagi sekarang masih masa pandemi kan, paling lama itu ketemu di sekolah hanya 2 jam. Nah, itu pun saya tidak mungkin kan hanya mengajar dia saja, hanya terpaku dengan dia. Jelas-jelas di situ kelas saya itu muridnya 28 orang. Dipakai sip A dan sip B. Nah, jadi setiap anak murid A dan B itu sekitar 14 orang. Nah, jika saya dalam kelas itu 14 orang, saya hanya terpaku dengan dia, 13 anak itu akan ribut dan tidak kondusif jadinya. Jadi Ibu menanganinya seperti apa? Nah, itu jadi kan itulah kami itu memanggil orang tua tuh untuk berdiskusi kan, bagaimana maksudnya tuh di sekolah dibantu untuk belajar, di rumah tuh dimohon oleh kepala sekolah, oleh saya, oleh guru-guru lain dibantu juga, bukan dibebas, maksud tuh dibiarin. Karena sekarang sudah masuk, jadi dia membiarkan hanya sekolah yang menangani. Jelas-jelas dia mengerti, dia paham, anaknya tidak tahu huruf. Nah, di situ kami agak menyesal lah, karena memang dari keluarganya tidak mendukung. Jelas-jelas maksudnya tuh ya orang tuanya sibuk, tidak mungkin hanya dia saja yang itu karena masih anak bayi. Kakak-kakaknya kan sudah besar, SMA, SMP. Nah, di situ kami maksud tuh tolonglah perhatikan lah sedikit aja, maksudnya tuh PR aja untuk menambah itu nilai. Nah, tolonglah kan dibuat. Dia itu masalahnya itu tuh sebenarnya bukan PR, Bu. Di situ tuh tugas yang diberikan hari itu. Nah, jika tidak selesai hari itu akan dijadikan PR. Nah, jadi setiap PR tuh hanya dia yang PR. Yang lain tuh selesai karena yang lain bisa baca, karena yang lain mengerjakan. Nah, dia itu sudah lama tuh agak susah nulis, tidak bisa baca. Bukan gimana ya, bukan membandingkan anak, memang setiap anak itu memiliki kepribadian beda-beda. Nah, tapi maksudnya di sini ini cewek kan. Nah, cewek biasanya lebih unggul dong dari cowok-cowok. Nah, tapi di sini dia sangat lemah dari cowok-cowok. Jadi gimana itu solusi kepala sekolah, solusi dari itu tadi orang tuanya, solusi dari ibu, solusi kalian berdiskusi tadi. Jadi apa ya menurut orang tuanya? Orang tuanya kan tahu dia tuh kan mempunyai kekurangan. Nah, jadi solusi dari kami setelah berdiskusi itu mungkin agak ditekankan ketika istirahat ataupun pulang sekolah. Misalnya istirahat 15 menit kan. Nah, 5 menit sebelum yang lain sudah keluar istirahat. Nah, dia otomatis sangat terpaksa untuk ditahan sebentar untuk tahu huruf. Itu. Jadi ibu tuh memberi waktu istirahat tuh ibu mengajari dia gitu. Tapi tidak diambil sepenuhnya karena kasihan kan, mungkin dia tidak jajan, tidak sarapan. Nah, jadi paling 5 menit maksudnya untuk setelah itu 15 menit setelah dia pulang. Anak-anak pulang, dia belum pulang, dia diajari gitu. Tapi tidak dia sendiri, sama yang keempat temannya tadi yang keempat. Karena kan belum bisa baca juga, maksud tuh belum lancar baca, tapi jelas-jelas kan kelas 3 harus lancar membaca. Nah, itulah itu diajari gimana. Kalau pas pembelajaran itu saya hanya terpaku dengan mereka, yang lain tidak kondusif. Nah, yang lain akan kecemburuan karena akan terpikir oleh mereka, oh ibu ini hanya memperhatikan mereka, memperhatikan ini, yang kami hanya dibiarkan. Nah, kalau ibu boleh tahu ya, di kelas 3 itu kalau tidak ada misalnya tidak ada kegiatan mereka, tidak ada mungkin buat tugas atau saya menjelaskan, akan ribut seperti mana anak-anak umumnya lah, Bu. Jadi kalau saya hanya terpaku oleh 1 orang itu atau 2 orang itu, yang lain itu akan ribut berkeliaran. Nah, malah akan mengganggu seisi kelas.
Terus gimana cara ibu menilai? Maksudnya apa penilaian ibu dengan yang lainnya sama dengan dia ini? Kan ibu kan tahu itu kekurangan, dia kan memiliki kekurangan gitu. Apa nilainya sama gitu, disamaratakan? Nah, kalau masalah nilai ya Bu ya, itu kan balik lagi ke anak-anak. Nah, gini ya Bu ya, ada kita ambil sampel yang memang paling pintar dan dia. Otomatis nilai dia akan jauh kan Bu. Misalnya Nah, Bu, bantu. Ya, ya, nggak apa-apa. Nah, nilai dia tinggi. Misalnya anggaplah kita paling tinggi 80. Ya. Nilai dia paling rendah 20. Nah, misalnya akan dibantu itu paling maksimal ya 20 juga, Bu. Soalnya kalau ini yang rendah diangkat, otomatis yang tinggi juga akan diangkat kan, Bu? Maksudnya tuh kalau masalah nilai itu harus adil, nggak bisa Bu. Misalnya yang mentang dia lemah kita naikkan jadi tinggi juga, jadi sama rata dengan yang tinggi. Kasian ya sama yang tinggi. Nah, kita kasihan sama yang memang belajar, memang pintar, emang ada basicnya. Jelas-jelas yang itu hanya cuman ya mungkin datang sekolah juga niat untuk belajar atau tidak kita tidak tahu. Dan tuh tahu-tahu dapat nilai. Ya, menurut ibu dia itu malas belajar, apa emang EQ-nya rendah, apa gimana gitu Bu? Gini ya. Nah, pernah ibu dengarkan tidak ada manusia yang bodoh kecuali ada manusia yang malas. Ya, kan, tapi kan kita kan nggak menutup kemungkinan. Di sini kan kita kan, ibu pernah melihat nggak ada anak yang idiot gitu, ada anak yang ya, pasti ya. Nah, itu tuh menurut ibu itu tuh termasuk anak yang idiot kah? Apa dia emang malas belajar kah? Kalau menurut saya pribadi ya, dia normal. Oh, dia normal tapi dia malas gitu. Maksudnya tuh kalau anak yang perlu kebutuhan khusus, mungkin cara komunikasinya agak kurang, agak susah dengan saya guru, dengan teman-temannya. Ini tidak Bu, ini normal, 100% dia normal sama seperti anak-anak yang lain. Cuman ini dia memang agak susah nangkap dan juga tidak ada dukungan dari orang tua. Nah, kalau dari sekolah disamaratakan Bu, tidak bisa misalnya yang kamu masih di halaman ini ya, yang kita yang lain bahas di halaman ini, tidak bisa kan Bu. Jadi otomatis sama dengan halaman yang selanjutnya. Nah, jadi mau tidak mau dia itu mengikuti yang sebagian besar sudah bisa baca. Kalaupun dia misalnya itu mungkin ya mohon maaf, mungkin nanti penaikan kelas mungkin bisa ditinggalkan. Soalnya kelas 4 akan lebih sulit lagi Bu. Sedangkan kelas 3 aja dia sudah seperti ini, kelas 4 dia masih belum bisa baca. Nah, akan ketinggalan sama sekali. Nah, laju mungkin ini kan semester pertama. Nah, mungkin kalau dia memang berniat untuk naik kelas, dia bisa ngejar semester 2 ini. Jadi cara ibu selalu memantau gitu. Ibu pernah menanyakan nggak sama dia, kamu di rumah tuh diajarin nggak sih sama itu? Saya selalu bertanya karena dia nilainya selalu tidak ada. Lalu saya tanya kan Bu, kamu di sekolah nggak mau nulis, kamu di sekolah maksudnya tuh mau kena saya tanya itu tuh dia kadang jawab kadang nggak. Dia sedikit penutup. Lalu saya tanya kan, ngapa nggak buat PR? Lalu dia ngomong, orang tuanya sibuk sama adiknya. Saya tanya, ada kakak? Ada. Ngapa nggak sama kakak? Dia ngomong kakaknya sibuk juga. Lalu ada dia buat setengah. Terus saya ngomong, ngapa ini setengah? Saya tanya kan. Lalu dia jawab karena kakaknya sibuk. Lalu ada tugas-tugas dia juga. Lalu nggak kepegang tugas dia lagi. Terus itu tuh setelah orang tuanya dipanggil. Itu baru ada perubahan sedikit ya Bu, setelah orang tuanya dipanggil. Perubahannya bukan soal belajar, tapi perubahannya soal dia rajin sekolah. Jadi waktu sebelum dipanggil tuh dia nggak mau sekolah gitu Bu? Jarang sekolah, karena mungkin orang tuanya berpikir kemarin kan
daring tuh kan. Mm-mm. Nah jadi mungkin orang tuanya pikir dia tuh masuknya cuma seminggu 3 kali loh. Iya. Nah, karena sip-sipan kan. Mm. Nah juga mungkin orang tuanya pikir ya nggak masuk nggak apa-apa dong karena tugasnya dari HP. Nah jelas-jelas pas saya baru masuk itu sudah normal walaupun seminggu 3 kali itu pasti masuk gitu nah Bu. Iya, iya, iya. Nah UTS saja dia tidak masuk. Yang dipanggil itu sebabnya karena dia UTS nggak masuk. cuma selama seminggu itu cuma sehari dia masuk. Oh. Itu tahu dia UTS. Tapi orang tuanya nggak tahu itu, Bu. Nah itulah di masalahnya dipanggil kemarin, dia ngomong orang tua itu tidak tahu kalau itu lagi UTS. Ya mungkin nggak, Bu, nggak tahu. Setidaknya ibu pernah menanyakan nggak kalau itu kakaknya, mengapa kakaknya nggak ngajarin gitu kan? Ya mungkin ya menurut saya Mm-mm. kakaknya itu juga kan masih remaja, maksudnya dia juga masih sibuk dengan tugas-tugas dia. Lihat adik banyak. Nah Pusing, mungkin ya. dia juga Pusing. entah ya kita nggak akan tahu kan, mungkin dia entah jarang di rumah, entah dia juga tugasnya banyak. Mungkin ya kita juga pernah lah Bu, muda maksudnya gimana ya ngadepin. Sebenarnya yang harus memang ngehandle tuh orang tua. Tuanya. Kalau kakak itu hanya sekedar membantu, Mm. yang ngehandle itu orang tua. Orang tuanya sangat minim ya perhatiannya. Ya kita nggak tahu sih faktor di dalamnya Iya, di yang dalam- jelas. jelasnya. Itu kan hanya sebagai gambaran saya. Saya iya, melihat orang tuanya banyak anak, cara dia ngomong dengan saya, dan yang setiap saya tanya PR dia ngomong kalau ibunya sibuk sama adiknya. Nah dari situ kan kita sudah menciptakan gambaran kalau ibunya kurang memperhatikan dia. Iya, iya. Tapi kan dia kan punya bapak. Kayaknya itu bapaknya kerja di luar, maksudnya tuh mungkin pulang malam ataupun jarang pulang, maksudnya kayak gitu nah Bu. Iya, iya, Jadi yang ya tidak bisa juga sih nyalahin orang tua, maksudnya tuh pasti orang tua juga Mau yang ngehandle terbaik, mau yang terbaik untuk anaknya. Tapi mungkin karena faktor anaknya banyak mungkin ya, Bu. tapi yang nggak bisa dipungkiri juga mungkin ya IQ-nya memang agak rendah. Oh iya, 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 iya. Soalnya Bu ya, misalnya dieja kan, Oh, baiklah. Di sini dapat Ibu simpulkan permasalahan dari murid Ibu itu apa? Apa permasalahan rumah, apa permasalahan EQ, apa permasalahan dari lingkungan, atau malas, apa? nah menurut saya ya kesimpulan apa saya ambil dari yang cerita saya tadi, Ya. untuk yang satu orang-anak ini ya Bu ya, Mm. faktornya itu terlalu banyak Bu, terlalu kompleks. Dari yang pertama, kita belajar online dari corona ini. Iya, iya, iya. Nah, karena belajar di rumah mungkin. Nah, yang kedua, faktor orang tuanya. Ya. Nah, sudah belajar di rumah, orang tua tidak mendukung. Iya, iya. Nah, hanya membiarkan saja, mungkin PR orang tuanya yang buat, tidak dengan dia. Iya, iya, dia tidak belajar mungkin ya, Bu. Itu tuh semua gara-gara itu ya. Faktor mungkin IQ-nya agak rendah ya Bu. Soalnya yang ngomong tadi tuh pas dia mengeja itu, misalnya anak, Iya. A tahu dia huruf Bu. Mm. Nah, N itu dia susah membedakan N dan M. Oh, jadi N dan M dia nggak tahu gitu, Bu. Nah, saya pikir dia itu tidak bisa mengeja, belum bisa menyatukan huruf. Ya, tapi Setelah saya tes, dia itu sama sekali belum tahu huruf. Dia Wow. hafal Bu, A, B sampai Z itu dia hafal Tapi di luar nggak tahu kepala. yang Cuma mana dia yang tidak N, yang tahu. mana yang- Nah, Oh, dia iya, tidak iya, tahu iya, huruf, dia tidak paham huruf. Dia hafal huruf, dia tidak paham huruf. Nah, jadi lumayan parah ya, Bu. nah, misalnya dia sudah bilang barusan N. Mm. Nah, ketika ada ejaan N lagi, dia bertanya dengan saya, apa ya Bu barusan yang Ibu katakan? Nah, iya, iya. saya di situ batin lah kan Bu, Mm. ini anak emang susah nangkap atau bagaimana? Dia itu tidak bisa dibentak loh Bu. Nah, Iya, iya.
kesulitannya padahal saya tidak pernah bentak. Nah dia itu mungkin tidak bisa tersinggung sedikit. Jadi dia akan menangis. Nah setelah dia menangis dia tidak akan mau belajar. Oh iya, susah ya, Bu. Nah itu yang saya bingungkan ketika belajar dengan saya saja atau dengan guru yang lain. Nah ketika saya guru agama kan beda, Bu. Iya. Nah lanjut saya bertanya dengan guru agama. Guru agama. Ternyata dia memang seperti itu. Ketika dia tidak senang dengan gurunya, dia tidak akan mau belajar. Iya, iya. Nah Bener, gitu. susah ya, Bu. Mungkin ketika dia lagi senang dengan hari itu, belajarnya enak dengan saya, baru dia mengikuti. Oh, jadi mood-moodan ya, Bu. Nah. Dari moodnya sekarang bagus ya baru dia mau. Mungkin sekolah juga begitu mungkin, Bu. Pas kemarin-kemarin dia nggak mau sekolah, mungkin hari ini dia nggak mau sekolah, dia nggak mau sekolah. Nah itu yang perlu saya itu lagi tanyakan dengan orang tuanya. Lanjut, ya menurut saya terlalu kompleks kalau masalah dia tuh, Bu. Yang masalah faktor ya memang kemarin lagi pandemi, jarang masuk sekolah, tugas diberikan hanya online, tidak ada penjelasan, tidak ada guru mengikuti perkembangan anak-anak kan. Dari rumah kan, Bu, nggak ngelihat Dari satu rumah. persatu. Dan tuh faktor yang terutama tuh sebenarnya faktor dari rumah. Iya, faktor keluarga. Ya sekolah itu hanya seperti mana ya, Bu? Kalau diomong hanya penunjang ya salah kan. Karena memang kewajiban sekolah untuk Iya. mencerdaskan mendidik, anak-anak. iya. Tapi kan sekarang kondisinya lagi berbeda. Kalau zaman kita dulu, kan nggak ada COVID ya, nah, Bu. zaman kita dulu memang menghabiskan banyak di sekolah. Iya. Kalau sekarang hanya paling lama itu 2 jam di sekolah. Itu pun tidak full, ada kegiatan istirahat kan. Iya. Nah, Mengapa Ibu nggak bilang saja sama orang tuanya, ngapa nggak ngeleskan aja anak ini? Kalau misalnya kan di rumahnya nggak mau ngajarin. Bu, kalau kita omong ngapa tidak dileskan? Kita belum tahu tentu ekonomi keluarga orang, Bu. Iya. Ketika dia jawab, dia omong nanti, apakah ibu sanggup membiayai? Nah, bagaimana dengan kita? Iya, Bu. Ya saya, nanti dia ngomong, ibu aja yang meleskan. Nah, kita masih banyak dong, Bu, kesibukan lain, tidak hanya di sekolah. Ya memang kewajiban kita di sekolah. Nah, yang di luar, ya itu kewajiban orang tua kan. Nah, 15 menit juga termasuk les ya, Bu. Kan pulang sekolah dia 15 menit belajar sama ibu lagi kan. kalau yang satu lagi dia tuh, Bu, yang 4 itu ya. Iya. Yang 2 itu memang sudah ngeja, cuman yang mungkin masih kalau ketika menulis tanpa melihat buku itu ya memang agak susah kan. Nah, yang 2 ini nih, Tino dengan Lanang nih. Nah, yang Lanang itu sebenarnya sama seperti dia pertamanya. Nah, setelah mengikuti dengan saya, sering saya ajarkan eja gitu, perkembangannya pesat, sudah bisa ngeja walaupun belum bisa menulis. Yang satu ini dari pertama saya masuk sampai saya sekarang tidak tahu sama sekali. Wow. Nah, yang saya karena mungkin baru juga masuk kan, baru masuk 3 bulan. Oh, Ibu baru masuk di sini. Baru 3 bulan ini. Jadi ya pas baru kami masuk juga itu, mungkin proses belajaran luring itu ya baru berjalan mungkin sekitar 2 minggu juga. Oh iya. Jadi guru lamanya juga belum tahu. Kalau Karena ada yang belum kelas 1, belajar. kelas 2-nya dianya itu online. Ya. Mungkin ini ya itu hambatan dari online. Semoga kedepannya anak ibu yang yang cewek tadi dengan yang cowok tadi bisa lebih baik lagi ya, Bu. Bisa bisa membaca, bisa lebih cerdas lagi. Semoga aja ya, Bu. Mungkin sampai sini saja ya, Bu. Kita itu mungkin ada lain waktu kita berbincang-bincang lagi. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.